data yang palsu gitu ya, tidak sesuai. Pelarangan itu akan menimbulkan black market ya biasanya. Karena ini sudah masif digunakan, udah terlanjur masif. Semua orang sudah bisa menggunakan itu, sudah terbiasa, environment-nya sudah mendukung. Ketika tiba-tiba dilarang, yang adanya adalah backlash. Ya, orang akan berontak atau ya mereka akan seperti black market jadinya, gitu. Diam-diaman, tidak terlihat tapi operasinya tetap berjalan. Disertasi saya itu kan melihat fenomena red hailing. Red hailing itu berawal dari aplikasi kan, aplikasi seperti Gojek, Grab. Kalau zaman dulu ada di Indonesia namanya Uber gitu. Itu buat saya adalah satu fenomena yang cukup menarik, Pak. Kenapa? Karena kita melihat aplikasi awal-awalnya itu kan di smartphone gitu ya. Terus kita taunya media sosial saja awalnya, tetapi kita melihat fenomena dari aplikasi sekarang itu bergerak sampai membuat kita bergerak itu tuh bisa diatur oleh aplikasi. Bagaimana kita bercengkrama, bagaimana kita ingin makan apa, atau bagaimana pola bisnis kita, itu diatur juga oleh aplikasi. Jadi dengan adanya satu aplikasi itu mempengaruhi berbagai macam aksi yang dilakukan oleh manusia. Buat saya itu jadi satu hal yang menarik, mengapa saya disertasi akhirnya jadi itu. Dan mungkin juga karena latar belakang informatika saya juga, makanya saya interest saya dengan dunia teknologi digital itu masih ada sampai sekarang. Saya suka melihatnya, saya suka melihat perkembangannya, dan saya juga suka nguliknya. Jadi jangan-jangan meskipun disertasinya di PWK, tapi mindsetnya masih mindset informatika gitu ya? Mindsetnya menjadi lebih dari sekedar mindset informatika gitu. Jadi ketertarikannya lahir dari sebelum saya masuk informatika. Ketertarikan saya atas dunia digital kan di internet, teknologi itu kan memang sebelum saya masuk informatika ya, makanya saya masuk jurusan tersebut. Semakin saya mature, semakin saya dewasa dan melihat dunia, saya melihat teknologi digital itu juga dampaknya ke manusia dan bagaimana manusia itu sendiri yang mempengaruhi perkembangan teknologi. Awalnya kan kita selalu berpikir bahwa adanya teknologi lalu mempengaruhi peradaban gitu ya. Tapi dari berbagai penelitian dan sekarang saya melakukan penelitian itu sendiri, yang saya lihat adalah perkembangan teknologi itu di-shape, itu dipengaruhi oleh manusia itu sendiri gitu Pak. Kalau dulu kan kita berpikir wah perkembangan teknologi ini akan selalu deterministik, dia akan selalu berkembang ke arah tujuan tertentu, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin modern. Dulu kalau waktu kecil kan saya nontonnya Doraemon ya Pak ya. Ya, saya tuh Doraemon, ya. Star Trek gitu kan, Star Wars. Mikirnya kita udah tahun segini kita udah ada di Mars, ada di planet lain. Kalau kita mau pergi itu naik jetpack gitu kan. Tapi begitu saya di tahun 2025 ini, teknologi itu nggak ada, adanya TikTok Pak. Malah ke yang itu ya, malah ke yang gitu ya. Malahnya seperti itu. Tapi kan dulu kita berpikirnya kan ada pintu kemana saja, ya kan? Ada baling-baling bambu begitu. Kalau sekarang ya TikTok jadinya Gojek gitu kan, ini aplikasi gitu kan. Lalu judi online, dulu saya nggak kepikiran judi online tuh ada, nggak ada di Doraemon. Perkembangan teknologi tuh bisa ke sana gitu. Kita sendiri yang men-shape akhirnya perkembangan teknologi seperti ini. Kita adalah pasarnya, kita adalah penggunanya. Jadi kalau dulu fenomena jetpack dan sebagainya mungkin space of place ya, tetap fenomenanya di situ. Sekarang space of flow, jadi ya itu kitanya tidak kemana-mana tapi tentang kitanya begitu ya, macam-macam kitanya ada di mana-mana gitu ya Kitanya mungkin kalau sekarang ya dengan perkembangan, balik lagi ke red hailing, kitanya tetap ada di sini, orang lain yang gerak buat kita, bukan mesin yang bergerak buat kita. Kita mau pesan makanan gitu kan, nanti mengojolnya di restoran tertentu. Dulu nggak ada restoran tuh, nggak segampang itu bikinnya. Sekarang semakin lama tuh ada restoran, membuat restoran itu kan harus ada lahan parkirnya gitu kan. Kalau sekarang nggak perlu lahan parkir, ada lahan tunggu buat drive to ojol gitu. Kitanya hanya di sini. Nah, lalu aplikasi itu akan membantu kita membawakan sesuatu buat kita. Seperti makanan nanti dibawain, tas ketinggalan dibawain, seperti itu gitu Pak. Jadi bukan kitanya ke sana dengan bantuan teknologi, nggak ada pintu kemana aja, nggak ada baling-baling bambu, tapi tetap orang
yang melakukan itu buat kita. Orang yang melakukan itu buat kita, tapi pada akhirnya Tergantung karena itu aplikasi. keinginan kita gitu ya, seperti tadi beli makanan dan sebagainya, mereka jadinya belum tentu survive karena pilihan orang itu akan menentukan yang paling favorit menurut mereka gitu ya. Ketika tidak favorit jadi tidak bisa bertahan tuh yang itu ya, si tukang jualannya. Bisa jadi. Sebenarnya dari zaman dulu juga sama ya, mau dengan adanya aplikasi dan teknologi digital, kalau misalnya memang nggak laku ya nggak laku gitu ya. Kalau misalnya orang nggak suka, orang nggak akan beli gitu. Kalau sekarang orang nggak suka, kita bisa tahu berapa banyak orang yang tidak suka. Perbedaannya hanya itu. Kalau zaman dulu kan kita ngeliat wah laku, berarti banyak mobil parkir nih, ya kan? Benar-benar. Banyak yang pakai seragam coklat gitu, siang-siang makan di situ udah pasti makanannya enak. Kalau zaman dulu kita berpikir seperti itu ya. Jadi kalau ASN di tempat restoran tertentu pasti restorannya enak. Atau orang laku jam 12 gitu ya, orang pada ngantri pasti restorannya enak. Kalau sekarang kita bisa lihat berapa sih yang merating restoran tersebut, berapa bintangnya itu bintang 5 itu berapa gitu. Kita melihatnya dari situ. Tapi sebelum kita berangkat ke aplikasi teknologi digital, sebenarnya kan zaman dulu kan tidak ada ya smartphone ya. Kita nggak kepikiran smartphone itu seperti sekarang ya kan ya Pak. Zaman dulu kan teknologi komputasi dilahirkannya pada saat perang ya sebenarnya. Di militer. Jadi dikontrol dengan sangat secluded, sangat tertutup sekali. Mudah sekali untuk mengontrolnya. Internet DARPA juga sangat dikontrol. Berbeda dengan kondisi sekarang Pak, di mana semua bisa sangat mudah untuk terlibat. Ketika semua mudah untuk sangat terlibat, maka yang kita pertanyakan bagaimana pengaturannya, siapa yang diatur, bagaimana meregulasinya. Karena semuanya terlibat nih, banyak sekali. Ada yang tiba-tiba join gitu ya, ada yang sangat mudah untuk tidak join lagi gitu. Ini siapa saja yang terlibat itu menjadi dipertanyakan. Itu makanya saya mengambil ini justru disertasi PWK gitu, bukan disertasi dari bidang informatika. Karena ada kaitannya dengan regulasi. Apa tidak lebih repot karena kalau PWK itu planologi itu hal simple jadi jadi rumit karena selalu mempertimbangkan kepentingan atau harapan dari masyarakat, dari orang banyak gitu ya. Memang sudah sepatutnya kita mempertimbangkan harapan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat juga kan. Jadi ketika kita mempertimbangkan lebih banyak skupnya dan spektrumnya, saya rasa regulasi itu bisa jadi akan lebih baik begitu. Pertanyaannya kan yang disebut dengan lebih baik itu seperti apa kan kriterianya dan baik kepada siapa begitu kan. Tapi setidaknya kita pertimbangkan dulu berbagai dampaknya. Nah, saya balik lagi ke perkembangan teknologi di awal-awal ya Pak. Itu kan kalau dulu kenapa mudah sekali untuk diatur ya karena mereka secluded. Mereka itu sangat dijaga, kerahasiaannya dijaga. Lalu mulai ketika PC mulai bisa pada saat itu IBM kan dia membuat seperti PC ya, tapi dalam gede sekali yang seperti kulkas itu tahun 53 kalau nggak salah. Univac kalau nggak salah, Univac IBM pada tahun 53 itu bisa untuk komersil. Untuk membuat komputer komersil saja itu artinya kita sudah mempunyai kemampuan manufaktur yang cukup baik kan. Pada saat itu sudah ada belt untuk di pabrik-pabrik sehingga kita bisa melakukan manufaktur secara masif tentunya. Terus internet pada saat itu juga sudah ada dan sudah bisa dibuka di publik begitu kan, sudah dapat digunakan secara publik. Lalu mulai ada tahun 90 ya waktu itu www. Ngalamin ya. Bapak kan waktu itu ngalamin ya www, boomingnya www gitu, yang kita mulai komunikasi itu tidak hanya lewat telepon, tetapi juga lewat email. Atau dulu ada email, ada Yahoo ya kan, ada terus mesin pencarian Google pada saat itu kan. Belum juga. Google kan waktu itu apa ya? Sebelum apa Google ada ya? Macam-macam ya. Iya, ada banyak sekali. Tapi akhirnya yang menang Google. Yang menang Google. Waktu itu kompetitornya ya Yahoo dan Google kan akhirnya. Kalau Indonesia kan dulu ada astaga.com ya. Astaga, terus ada inilah apa? Iya, macam-macam ya zaman dulu tuh.
Indonesia pun juga booming, jadi tidak hanya itu, di mana-mana booming www. Orang sudah mulai aware terhadap keadaan internet. Kita berkomunikasi di internet begitu, tidak hanya dari telepon saja. Lalu kemudian kan di satu sisi device yang lain, teknologi telekomunikasi seperti telepon juga berkembang ya Pak. Awalnya kan telepon genggam itu besar ya bentuknya. Saya pernah ngelihat videonya orang menggunakan telepon genggam yang besar banget gitu, kayak bata merah. Bata merah. saya agak shock. Samsung apa? Siemens. Saya tuh agak Bata shock merah. karena saya sebagai generasi milenial yang tidak pernah melihat itu gitu. Tapi saya tahu zaman dulu untuk internetan, jadi 080989 3 kali. 0809. Iya, itu ada iklan. Itu untuk internet itu tuh harus seperti itu dulu. Terus smartphone besar, saya taunya dulu Siemens ya. Siemens, Belum ya. smartphone, masih handphone. Itu Siemens. Terus mulai pada saat itu Nokia booming. Itu masih analog ya, hitam putih. Masih analog. Terus mulai O2 waktu itu bikin digital. Kayak apa? Bukan handphone tapi menuju ke smartphone. Menuju ke ya. smartphone itu. Jadi kalau baca itu bisa di sana buat kepentingan pekerjaan seperti itu. O2 tuh waktu itu mulai, terus Pakai itu, pakai pen ya. pakai pen ya, benar, pakai pen. Mhm. Nah, di situ mulai dari analog ke digital di dunia smartphone. Sampai nanti tahun 2008 itu Apple. Ini ya, mulai dari iPhone. iPhone atau alat mendengarkan musik dulu, MP3 itu kan. MP3 dulu. Tapi yang jadi pionir yang sampai sekarang itu menjadi contoh adalah ketika dia meluncurkan iPhone. Karena dia juga meluncurkan aplikasi iPhone, aplikasi dalam iPhone. Aplikasi smartphone, kalau nggak salah 500 pada saat itu. Jadi orang bisa memilih aplikasi apa saja yang digunakan. Itu mulai Pak dari zamannya games mulai ada, aplikasi untuk memudahkan pekerjaan itu mulai ada. Lalu 2009 Google Play. 2009 ya itu ya. 2009 Google pada saat itu nggak mau kalah, dia bergerak di Android. Jadi ada Apple, ada Android, kompetitor kan. Gitu. Yang Google Play pada saat itu aplikasinya beragam. Karena orang bisa masuk, siapa aja boleh bikin. Nah, disitulah mulai dimana tren apps yang berjalan di smartphone yang bisa dibuat oleh siapa saja, itu startnya dari sana. Kalau zaman dulu kan diatur ya, diregulasikan oleh Apple pada saat itu. Dan sekarang, sampai sekarang itu akhirnya siapapun boleh, siapapun bisa membuka, siapapun bisa membuatnya, dan ya seperti itu. Akhirnya kan banyak aplikasi. Kalau zaman dulu boomingnya www, banyak yang berguguran juga. Sekarang aplikasi juga banyak seperti itu. Kalau Indonesia kan kita taunya Gojek ya. Ya. Gojek, Tokopedia gitu. Tokopedia, kan. padahal Indonesia Bukalapak. merger. Iya. Zaman dulu Gojek tuh belum aplikasi loh Pak. Awal-awalnya dia call center. Oh, kayak ini apa? Kayak taksi Bluebird zaman dulu. Itu awalnya call center tapi untuk pangkalan, ojek pangkalan. Oh, justru pangkalan, bukan itu ya? Iya. Tapi jadi komunitasnya berbeda gitu ya, jadi Iya. pangkalan tergilas ya. Akhirnya tergilas, sampai awalnya tuh memang dari ojek-ojek yang biasa terus jadiin call center. Waktu itu cuma 20 awal-awalnya tuh. 20 komunitasnya 20 driver. Dari 20 komunitas Terus itu mulai batas nambah, maksimal. gitu kan. Bukan batas maksimal ya. Waktu itu awal-awalnya pas perusahaan itu berdiri masih call center tuh 20 tuh drivernya. Oh, jadi minimal 20 gitu. Waktu Atau- daftar awal. Oh, daftar awal syaratnya 20. Bukan syarat di ininya ya, ojek pangkalan. Waktu pertama kali perusahaan itu berdiri, awalnya dia tuh baru 20 driver yang mau ikutan. Oh, baru 20. Terus makin lama makin banyak. Kalau nggak salah 2015 dia beralih ke aplikasi. Jadi aplikasi app based jadinya, berbasis aplikasi. Itu 2015 ya. Ya, mungkin developernya mah udah lama ya. Developing aplikasinya kan Uber duluan pada saat itu. Ya, dan rame Uber di negara yang lain itu rame Ya. kan pada diprotes.
Amerika kan ya, Uber ya, berawal dari Amerika. Diprotes tuh banyak, termasuk di kalau Jerman kan masalahnya urusannya standar ya, standarisasi untuk dan keamanan transportasi. Kalau Indonesia sih mungkin tidak terlalu concern pada saat itu keamanan transportasinya ya. Karena kan kita juga dari zaman dulu ojek ada gitu kan ya. Ada beca juga ada gitu kan, kita belum melakukan regulasi hal tersebut. Kita baru concern ketika itu menjadi masif akibat aplikasi dan teknologi digital, penggunaannya sudah sangat masif, baru kita concern, baru terjadi krisis-krisis. Apa itu krisis? Misalnya kemacetan. Oh, krisis maksudnya persoalan di perkotaan. Persoalan di perkotaannya mulai ada, mulai nampak terlihat, dan nampak terlihat itu terjadi karena masif penggunaannya. Gitu. Jadi kalau begitu krisis baru kita mencari gimana solusinya, gimana regulasinya. Tapi jadinya kagetan gitu. Jadi terpaksa diakselerasi atau apa jadi gitu harus karena diakselerasi. Begitu. Tidak melihat polanya nih akan ke arah sini. Kalau di Indonesia kan berbeda ya dengan Amerika, yang kenapa Uber itu ada ride sharing. Jadi satu orang tuh, satu mobil tuh bisa beberapa kendaraan. Kalau Indonesia tuh orang nggak suka tuh kayak gitu. Tapi orang nggak masalah kalau misalnya naik motor gitu. Satu orang satu mobil beberapa pesanan. Oh iya. Di Amerika kan tidak masalah ya, karena mahal sebenarnya. Transportasi itu mahal. Kalau di Indonesia kan masih tergolong lebih murah ya. Dan orang juga lebih nggak masalah lagi menggunakan ojek. Zaman dulu kan udah ada ojek, jadi kalau naik motor, ride hailingnya naik motor itu nggak ada masalah kalau orang Indonesia gitu. Bawa barang besar dan naik motor juga nggak ada masalah. Nah itulah yang jadi tadinya masih nyoba-nyoba, sekarang bawa koper juga nggak apa-apa, nggak masalah. Keluar dari stasiun kereta api. Iya, makanya nggak ada regulasi mengenai itu. Kalau sekarang ditentang itu kan bukan plat kuning. Zaman dulu juga ojek nggak plat kuning kan. Ojek pangkalan kan nggak plat kuning. Memang. Begitu udah masif penggunaannya, gimana melarangnya, begitu kan? Bagaimana meregulasinya? Ini sudah masif duluan. Ada mekanisme yang lain mestinya ya. Ada bisnis proses yang lain berarti ya, yang bisa, kalau kata planner itu bisa diintervensi begitu untuk kepentingan semua gitu ya, mestinya ya. Sepatutnya memang seperti itu. Kalau saya mungkin lebih baiknya adalah ketika kita mengalihkannya dengan transportasi publik massal yang lebih baik. Kalau kita berbicara kenapa sih orang bisa sampai pakainya ride hailing gitu ya, kenapa nggak naik angkot aja, kenapa nggak naik transportasi publik lainnya? Susah jalannya Pak, nggak ada trotoar, saya mau jalan kemana? Biasanya seperti itu beberapa alasannya. Atau susah jalannya itu bagaimana? Apa karena sebetulnya ride hailing itu lebih tepat waktu, door to door-nya begitu? Karena on demand ya. Karena sifatnya on demand. Karena dimanapun, kapanpun itu bisa dijemput dan diantar. Berbeda dengan angkot, apalagi bis kota gitu ya. Angkot, bis kota, transportasi publik lainnya itu kan dia bukan on demand ya. Jadi kita harus ke tempat tertentu, di jam tertentu, menggunakan nomor kendaraan nomor tertentu atau warna tertentu kalau angkot ya, untuk sampai ke tempat tujuan, lalu kita mengganti moda yang lain ya dengan moda yang lain. Kalau on demand memang kenapa orang berpikiran sebenarnya lebih praktis ya karena itu. Tapi pertanyaannya saya ketika saya melakukan penelitian ini, apakah benar-benar lebih praktis dan aman? Kalau transportasi publik massal itu kan memang ketika kita membuat transportasi publik massal itu sudah didesain ya, jalannya itu didesain untuk seperti itu. Beberapa tempat pemberhentian yang sudah direncanakan gitu. Sebelumnya bukan instan langsung diberi peluang untuk langganan ini, diberikan peluang untuk jadi pesertanya, tapi terus kemudian ketika di lapangan jadi makanya salah alamat dan seterusnya gitu ya. Iya, salah jemput betul. Salah jemputnya, salah macam-macam lah ya, salah navigasinya. Kalau ketika menggunakan ride hailing kan sebenarnya yang membuat operasi ride hailing ini bekerja sedemikian mungkin selamat itu kan orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Orang yang
terlibat di dalamnya itu orang yang terlibat langsung di terlibat dalam. langsung di operasi di lapangan ya. Si drivernya harus mempertimbangkan berbagai banyak hal. Si penumpangnya juga harus mempertimbangkan, bener nggak nih orangnya yang seperti ini gitu. Ya, mereka kan stranger. Kalau dipikir-pikir lagi kan mereka kan stranger. Kita tidak benar-benar mengenal mereka juga. Kok kita mau ya? Ada penelitian yang cukup menarik. Kenapa kita mau diantar oleh stranger? Padahal di fenomena yang lama itu sangat tidak disarankan. Itu gitu sangat ya. tidak disarankan. Tapi kenapa kita kok bisa dengan berani gitu, nggak takut gitu di antara Apa karena ada garansi dalam bentuk yang lain? Karena Rekognisi ada, pengenal ini gitu ya. iya, salah satunya adalah kita merasa informasi mengenai orang tersebut itu terbuka untuk kita. Apakah informasinya benar atau tidak itu urusan belakangan gitu ya. Tapi ketika seseorang tersebut itu seperti identitasnya bisa kita lihat dan kita lacak, kita bisa jadi merasa lebih aman. Itu salah satunya. Padahal kita juga kalau driver motor itu kan kita nggak ngelihat mukanya ya, karena pakai helm ya. Tetapi atribut dari perusahaan tersebut itu yang bisa jadi membuat kita aman. Kan dia pakai jaket dan pakai helm perusahaannya, entah itu Gojek, Grab, InDrive, Maxim. Rasa-rasa seperti ada jaminan bahwa perusahaan aplikasi tersebut itu menjamin keselamatan kita. Walaupun mereka itu tuh sebenarnya driver-driver itu kan bukan karyawan yang perusahaan ride hailing. Bukan. Sebutannya mitra. Outsource. Itu adalah outsource gitu, gig worker. Nah, ini ada isu lagi mengenai gig worker. Kok ada yang bersedia sukarela untuk bekerja di situ gitu ya? Iya. Padahal kan mungkin kalau mau bekerja di situ itu sukarela itu pada saat-saat senggang saja, bukan menjadikan kegiatan utamanya, ya, aktivitas bekerjanya. Nah sekarang jadi muncul juga misalnya kalau di KTP, apakah semua yang bekerja di bidang itu bilangnya wira swasta saja atau apa? Itu salah satu yang survei yang saya lakukan dalam penelitian ini. Jadi bagaimana persepsinya mereka sebagai pekerja gig workernya masing-masing perusahaan ride hailing tersebut. Mereka beranggapan bahwa mereka adalah wirausaha. Jadi mereka pasti di KTP-nya itu Wirausaha. Wira swasta Ya, atau wirausaha. Mereka padahal beranggapan seperti itu. Bisa lebih keren lagi ya, gig worker, pekerja itu. Kontrak. Kalau dibilang pekerja kontrak tidak juga. Kontrak itu kan ada kepastian dari kapan sampai kapan. Ada jaminan masa depan. Ada jaminannya, gitu ya, begitu. Ada asuransinya gitu ya. dan pekerja kontrak itu dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gig worker belum ada bentuknya di Indonesia. Itu satu isu sendiri. Jadi tadi kita udah ngomongin teknologi digital sampai ke aplikasi. Dengan adanya gig worker ini, dampak dari aplikasi ini juga kita perlu mempertimbangkan bagaimana orang menjadi gig worker, apa hak-haknya mereka. Tentu kita harus memikirkan hal itu juga, Pak. Orang waktu itu bekerja sebagai mitra begitu ya. Tentu saja orang ingin menjadi mitra kan karena ini sharing ekonomi ya bentuknya. Ini kan adalah sharing ekonomi. Ada aset yang idle, ada aset yang tidak terpakai, motor misalnya atau mobil yang tidak terpakai. Ada waktu yang bisa mereka gunakan untuk narik, gitu kan. Waktu yang bisa mereka luangkan sehingga mereka mendapatkan uang tambahan. Pada saat itu upahnya lumayan. Upahnya cukup besar. Akhirnya bisa jadi mereka di awal itu upahnya besar, Pak. Karena bakar uang itu. Wah, saya nggak tahu ya ini podcast. Nah, karena kan pada saat itu mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Di awal. Dan Entah, akhirnya gitu ya, ketika mendapatkan yang relatif besar mengajak teman-temannya dia untuk ngajak teman-temannya. Benar, Pak. Driver itu bukan apa yang terjadi sekarang, itu bukan hanya itu dampak dari teknologi digital. Mereka bagian dari teknologi digital. Driver itu adalah agen dari teknologi digital itu sendiri, agen dari aplikasi. Mereka yang menyebarluaskan teknologi digital tersebut. Mereka yang menyebarkan aplikasi ini. Mereka juga memasarkan. Mereka memperkenalkan itu ke keluarganya karena saya mendapatkan upah yang cukup lumayan ini. Lebih lumayan dibandingkan kalau saya bekerja di toko. Ada waktu itu saya wawancara langsung di mana dia beranggapan bahwa di awal-awal itu dia karyawan toko.
ketika saya narik, saya itu upahnya lebih besar. Saya tuh bisa bawa 400.000 sehari. Wah. Besar sekali di awal-awal. Tentu saja karena demand-nya tinggi. Drivernya belum banyak, Pak. Dia memang dari awal, tahu nggak salah dia 2017 itu enak sekali, dia bilang 2017 2016 tuh enak sekali. Belum banyak orang, belum banyak drivernya, permintaan banyak. Banyak yang pengen diantar, dia bilang. Ya wajar aja, orang-orang itu sudah terbiasa dengan ojek. Orang-orang di Bandung, karena penelitian di Bandung udah terbiasa dengan ojek pangkalan. Jadi ketika dia udah terbiasa juga dengan aplikasi, kita udah paling milenial ya paling banyak pada saat itu. Paling angkatan saya udah sangat mumpuni gitu, udah sangat akrab dengan aplikasi apapun. Jadi tinggal download aja. Kami juga udah terbiasa dengan ojek gitu. Jadi gampang gitu. Itu menjadi satu market yang baru. Drivernya masih kurang. Dan entah bagaimana strategi bisnisnya, itu sangat menguntungkan bagi driver, baik itu yang mobil, baik itu yang motor. Itu menguntungkan sekali. Diajaklah teman-temannya, kawan-kawannya gitu. Terus mulai ada konflik dengan angkot kan pada saat itu ya. Ada konflik antara ojol dengan ojek pangkalan, ojol dengan angkot. Konflik semuanya. Mereka berserikat. Dalam tanda kutip ya, mereka berkomunitas akhirnya. Jadi ketika terjadi satu krisis di lapangan, yang berusaha untuk menyelesaikan adalah mereka ini sendiri. Ketika ada konflik, mereka melakukan mediasi. Mereka juga yang membuat komunitas-komunitas supaya mereka bisa survive. Terus mereka saling belajar bagaimana teknologi ini, aplikasi ini bekerja. Makanya ada yang bikin ada yang jujur buka aja gitu, ada yang sempat curang gitu, bikin kesannya seperti dia melakukan beberapa panggilan gitu ya, beberapa orderan padahal tidak melakukan orderan gitu. Karena mereka mengulik, dan itu saya salut juga gitu. Sebegitunya mereka mengulik teknologi ini sehingga mereka bisa membuat hal yang seperti, walaupun sebenarnya curang ya, kejahatan, tapi itu artinya mereka benar-benar peduli sekali karena ini livelihoodnya mereka. Kita memang kesannya ini kan curang terus segala macam. Tapi kalau kita lihat satu sisi, segitunya mereka melihat ini sebagai livelihoodnya mereka. Itu udah menjadi bagian dari dirinya mereka gitu. Jadi mencari sisi lain yang bisa lebih berpeluang untuk lebih menguntungkan ya. Benar, lebih menguntungkan untuk mereka. Gitu. Dan kalau dalam kehidupan yang nyata, nyari tempat parkir yang nanti perginya ketika naik mobil gitu yang nggak bayar parkir gitu, yang nggak ada tukang parkirnya gitu ya. Nyari nggak ada tukang parkirnya misalnya. Nyari valet, Pak. Valet mahal. Valet mahal, tapi buat yang susah parkir mahal tuh pakainya valet biasanya tuh. Tapi harus kaya sih. Itulah mereka sampai mengulik driver yang seperti apa sih yang bakal gacor. Gacor itu pakai bahasanya mereka, saya pakai bahasanya mereka. Gacor itu gampang mendapatkan pesanan. Mereka ulik tuh jam berapa saya harus ada di sini. Mereka sudah sampai ke situ ya, iya. Ternyata. Segitunya, karena informasinya beredar luas sekali. Mereka saling diskusi. Jam segini kita harus ada di jam segini tuh di daerah permukiman. Karena biasanya orang mau pergi ke kantor, gampang. Jam 12 kita itu di dekat-dekat restoran. Dekat restoran, dekat tempat makanan lah. Karena orang pasti mau pesan makanan jam 12 siang. Food delivery kan. Terus nanti jam 4 kita di dekat gedung perkantoran, gedung pemerintah, terus di kampus. Walaupun kampus sampai malam sih mahasiswanya ya. Sampai jam 5 gitu, jam 5 jam 6. Nah, mereka tuh di situ. Makanya kalau misalnya kita sering melihat ada emang ojol itu ada di taman kota, ya karena mereka mengejar itu. Mereka patuh pada algoritma. Mereka patuh terhadap aplikasi. Mereka mengulik aplikasi, mereka mengenal aplikasi, dan mereka bertindak itu juga dipengaruhi oleh aplikasi tersebut. Tuh. Tapi yang menjadi isu dalam konteks yang lebih luas ialah aturan dari sistem ini ya, mungkin ya, atau bagaimana kita mengatur sesuatu yang sangat terbuka, sangat deliberatif gitu ya. Dan ya, kita ambil satu contoh aplikasi ride hailing aja deh Pak ya. Gojek deh yang paling kita kenal ya, yang made in Indonesia. Di Gojek itu pemetaannya, maps-nya itu bukan Gojek sendiri. Di situ ada aplikasi Google Maps ya kan. Dia menggunakan Google Maps.
dia pluginnya Google Maps. Untuk pendataannya juga Google Storage, seperti itu. Google Service, Data Service, apa gitu, saya lupa. Terus nanti ketika dia mau survei consumer, dia menggunakan data statistik yang lain. Jadi yang terlibat aja udah banyak sekali. Tetapi perusahaan aplikasi itu diaturnya itu sebagai perusahaan digital saja. Akan tetapi untuk operasinya itu ada, mereka itu yang perlu diregulasi adalah transportasinya, drivernya. Aplikasi ini bisa ada karena ada drivernya dan ada si penggunanya. Ada motor, ada mobil yang dimiliki tidak oleh perusahaan aplikasi ini, tapi oleh mitra-mitranya. Ada restoran juga. Ada restoran, terus ada Indomaret, ada Alfamart, ada segala macam vendor-vendornya dia gitu yang terlibat juga. Ini kita mau mengatur siapa? Sedangkan perusahaan aplikasi dia dianggap sebagai hanya perusahaan digital gitu. Sedangkan dia memediasi semuanya. Algoritma yang mengatur semuanya. Secara teori dianggapnya ini adalah sebagai matchmaker saja. Tetapi orang melakukan berbagai macam aksi supaya match sesuai dengan kalkulasi dari algoritma di aplikasi gitu Pak. Jadi kita nggak bisa melihat perusahaan aplikasi sebagai matchmaker atau makelar saja. Bisa dianggap itu karena apakah mereka memperhitungkan sustainability atau enggak, atau kebutuhannya itu memang instan aja gitu ya. Sebab itu mungkin yang challenging untuk dijawab kali ya. Itu challenging untuk dijawab karena urusan sustainability yang ada di lapangan itu bukan urusannya perusahaan aplikasi. Dia bisa punya argumen tidak seperti mikir itu. Ke situ ya. Maksudnya pertanggungjawabannya bukan perusahaan aplikasi dong. Kan kita kan perusahaan digital. Bukan perusahaan packaging nanti kan kalau kamu Ininya pesen rusak gitu ya. kalau kamu pesen makanan kan kamu sendiri yang akhirnya bikin sampah. Dia bisa saja berargumen seperti itu kan, Pak. Walaupun ada sih, apakah kamu mau menggunakan utilities jadi sendok garpu dari sini atau tidak gitu. Ada pilihan tersebut. Terus ada pilihan go green apa segala macam. Walaupun itu kesannya gimmick ya, jujur aja gitu. Tapi kalaupun go green itu justru si pengusaha Gojeknya justru lebih banyak diuntungkan juga ya kalau gitu. Karena sebetulnya yang pajak. ada adalah bukan dia gitu ya. Yang lainnya gitu ya. Ada pengurangan pajak sih. Aktor yang lainnya juga. Benar. Ini seperti itu. Kalau mau meregulasi, siapa yang diregulasi? Apakah perusahaan aplikasi yang diregulasi? Tapi kan perusahaan aplikasi nggak bertanggung jawab terhadap operasi di lapangan. Nah itu mungkin missingnya itu di situ sepertinya ya. Itulah karena kita melihat bahwa perusahaan digital atau teknologi digital hanya dalam bentuk digital saja. Kita dalam disertasi saya berpikiran bahwa kita akan sulit sekali saat ini untuk melihat teknologi digital hanya sebagai dalam ranah digital versus analog dengan terminologi yang konvensional. Saya melihatnya adalah kita sendiri adalah bagian dari digital itu sendiri. Kenapa? Karena ketika adanya smartphone, data kita itu selalu bergerak bersama dengan kita. Kita sudah terrepresentasikan oleh data. Kita tidak membuka aplikasi aja, handphone kita bisa merekam. Aplikasinya bisa merekam pergerakan atau suara. Nanti lihat aja Pak di term and conditionnya apa aja yang bisa terekam gitu kan. Gimana kita tidak terlalu perhatian terhadap itu Kita sebetulnya. Perhatian nggak kita dengan term and condition dalam setiap aplikasi, dan ketika di upgrade itu ada term and condition tambahan. Dia bisa berhubungan dengan aplikasi apa saja data kita yang bisa terekam, misalnya suara, pergerakan navigasi kita. Itu kan ada ya kan ya. Kita itu sudah bagian dari digital ketika sudah ada smartphone dan aplikasi. Kita itu perilaku kita bukan hanya dampak dari teknologi digital, kita sendiri ya sudah menjadi digital. Kita udah manusia hibrid sekarang. Nah jadi nanti mau dibawa kemana itu disertasinya? Kesimpulan, rekomendasinya, saran studi lanjutan, karena kalau planning itu pasti akan ada kepada kepentingan bersama, ada tindakan kolektif dan begitu ya. Pasti. Kalau dalam disertasi saya, kalau ini kan memang kita ngomongin di podcast dulu dari perkembangan digital secara general kan ya. Kalau dalam disertasi saya tentu skupnya kan pertama dibatasi dulu. Memang saya hanya fokus pada ride hailing. Di sini saya melihat bagaimana satu fenomena itu secara umum itu mobility itu sangat mempengaruhi satu fenomena sosial. Jadi ada teori mengenai mobility itu sendiri.
Dan di situ saya menggabungkan dengan Science, Technology, dan Society gitu. Dan dari aktor network theory. Kalau itu memang spesifik di disertasi saya saja gitu ya. Bagaimana arahnya? Wah, kita harus diskusi lagi, Pak, arahnya. Jadi Tapi kalau dari saya sendiri, yang akan di apa sampaikan nanti di bagian akhirnya kesimpulan, akan di bagian seperti kesimpulannya. bagaimana itu kalau Saya akan lebih banyak membahas bagaimana secara empiris fenomena ini terjadi. Saya membuka bahwa dalam fenomena red hailing ini, bagaimana aktor-aktor ini terlibat. Dan aktor ini bisa plug in dan plug out dengan sangat mudah. Itu salah satu yang saya lihat begitu ya. Lalu dalam ranah empirisnya, karena saya juga menstudi mengenai mobility dalam urban, karena itu kan sebenarnya generalnya mobility di perkotaan ya, secara generalnya. Saya melihat bahwa red hailing ini itu bisa membuat satu turbulensi dalam flow pergerakan. Kenapa? Kenapa saya bilang itu terlihat seperti ada turbulensi? Tadi kita sempat melihat bahwa kalau dalam public transportation itu kita membuat desainnya, perencanaannya terlebih dahulu. Kita berhentinya di sebelah mana? Kita menunggunya di sebelah mana? Sedangkan di red hailing, ketika kita menunggu dan akan dijemput, itu kita menggunakan fasilitas publik yang peruntukannya sebenarnya bukan untuk red hailing. Tapi ini bisa menyisip, memanfaatkan fasilitas publik. Tapi disisipin, bisa jadi pemanfaatan fasilitas publik. Bahkan si drivernya yang menunggu waktu ribut ya, waktu ramai pelanggan, seperti fasilitas publik itu seperti taman kota, itu dipakai untuk itu. Jadi bisa saja orang yang menganalisis tingkat penggunaan atau pemanfaatan lahan kota jadi meningkat. Bisa jadi sangat meningkat. Padahal bukan itu dia. Padahal itu untuk fungsi komersil, untuk fungsi operasi komersil, begitu. Kenapa? Karena ya lahan publiknya memang digunakan untuk perusahaan aplikasi, yang katanya perusahaan aplikasi, tapi operasinya bukan secara digital kan, operasinya kan operasi transportasi kan. Menghubungkan asal dan tujuan gitu ya. Iya. Untuk orang dan barang. Dan jasa dan motor dan mobil-mobilnya, aset-asetnya yang idle itu dipakai untuk mereka mengantarkan orang. Jadi ya penggunaan fasilitas publiknya jadi untuk komersial. Padahal mungkin fasilitas publik itu untuk fungsi sosial inklusif gitu-gitu ya. Bisa jadi. Walaupun ya sebenarnya kan yang namanya fasilitas publik sebenarnya boleh saja untuk siapa saja. Dari zaman dulu juga kan trotoar dipakai buat PKL kan? Ya itu bentuk yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana ya. Sekarang itu lebih kompleks. Kalau itulah kenapa dan saya juga ketika saya melakukan studi terhadap red hailing ini ada match antara PKL warung, PKL pedagang kaki lima yang warung itu dengan si driver. Kalau zaman dulu kan warung itu di PKL itu untuk supaya dia bisa ada di sana dia harus izin gitu ya dalam tanda kutip ke premannya. Jadi untuk melegitimasi ruang. Ya kan? Nah, sekarang zaman sekarang dengan adanya red hailing mereka koordinasi juga sama si pemilik warungnya tersebut. Warung itu bisa jadi mini base camp-nya mereka. Dan mereka nanti akan koordinasi dengan preman yang di situ gitu. Untuk melegitimasi ruang mereka untuk istirahat. Kita perlu tahu bahwa orang yang driver itu kan juga itu kan organik, Pak. Itu kan manusia, Pak. Dia kan juga butuh waktu istirahat. Nggak mungkin dong driver keliweran ke sana kemari gitu kan ya. Terus-terusan dia riding gitu, naik motor sampai ketemu pelanggannya dari aplikasi. Kan tidak seperti itu. Dia pasti harus ada tempat buat istirahat, ngecas HP-nya, ngecas badannya gitu kan. Sehingga dia bekerja sama dengan warung-warung untuk melegitimasi ruang mereka untuk beristirahat. Muring kita sebutnya, bertambat. Ngetem.
Apakah dengan adanya ini, kalau dari studi terdahulu yang pernah dilakukan di tempat lain itu seperti Di negara bagaimana? lain ya? Bisa Atau di negara lain atau di negara, terutama di negara lain ya kalau ini. di negara lain itu banyak studi mengenai keamanan dari ride hailing itu sendiri. Makanya Jerman itu agak anti terhadap ride hailing karena mereka concernnya ke safety kan dari zaman dulu. Dan harga ride hailing itu lebih mahal. Sebenarnya mahalnya sama. Di Inggris pun juga ada studi mengenai ini. Kalau di Inggris itu dia Uber, banyak menggunakan Uber ya. Mereka bahkan protes terhadap Uber adalah ketidakadilannya terhadap driver di sana. Jadi protes yang berhubungan dengan ketidakadilan driver. Akhirnya mereka jadi driver ini membuat aplikasi tandingan Wah, apa itu tujuannya? Untuk komunikasi antar mereka ya? supaya mereka tidak menggunakan Uber, dan jadi yang punya aplikasi itu adalah driver juga, sahamnya itu dari drivernya itu juga. Terus jadinya mereka bisa nggak dapat potongan lebih besar. Potongannya besar ternyata Uber buat di Inggris. Saya lupa potongannya berapa, di atas 30%. Jadi ini tetap komit dengan Uber tapi pakai itu. Enggak, jadi dia nggak pakai Uber, mereka bikin aplikasi sendiri tandingannya Uber. Oh, dan mencari konsumennya menggunakan aplikasi tersebut. Menggunakan aplikasi tersebut, bukan Uber, mereka mau Hebat membuat juga aplikasi ya. sendiri. Hebat juga Ada yang begitu. supaya mendapatkan profit yang relatif besar gitu ya. Yang relatif lebih adil dan Oh, relatif lebih lebih adil. adil. Kenapa? Karena kalau aplikasi itu ya mereka yang ngatur sendiri ya. Terus ada kalau misalnya si pelanggannya ingin cepat sampai duluan, dia ada pilihan untuk bidding. Bidding itu dalam artian saya ingin duluan jadi prioritas, saya tambahin berapa pounds deh, saya tambahin berapa pound sterling. Begitu. Jadi supaya dapat match drivernya duluan ditambahin berapa pound sterling. Gojek sekarang udah seperti itu juga, by the way. Oh gitu. Kalau mau cepat dapat prioritas tambah berapa ribu gitu. Oh, di situnya bisa ya? Bisa. Oh, Dulu gitu. pertama-tama tuh dari situ, tahu saya tuh dari aplikasi tandingannya Uber yang di Inggris yang dibuat sama driver cab yang di sana. Tapi bisa nanti pada akhirnya yang mendapatkan layanan orang yang sebelumnya sudah memberikan bonus gitu ya? Maksudnya gimana, Pak? Ya tadi bonus kan lebih. Oh, yang dapat yang didahului, yang udah ngasih bonus di awal. Ngasih Kalau bonus. kamu nyamperin saya duluan, saya nanti bakal ngasihnya tuh misalnya 5 pound loh, saya tambahin 5 pound sterling. Tapi itu di Indonesia kejadian gitu juga? Di Indonesia aplikasi seperti Gojek sudah ada seperti itu. Kalau itu kan kalau di sini tuh, kalau di yang Inggris itu terserah kita mau nambahin berapa. Kalau yang di sini tuh kalau prioritas nambah berapa ribu gitu. Tapi itu terjadi begitu. Kalau saya buru-buru, saya mau nggak mau pesannya itu. Dan ada opsinya ya. Ada opsinya. Nah, nanti rekomendasi spesifiknya akan seperti apa? Karena dibandingkan dengan kebijakan jangka panjang, ada kebijakan yang sifatnya sektoral, ada kebijakan yang sifatnya spasial begitu. Ini Ada karena ruang. ini lintas Disiplin sekali, Pak. lintas disiplin, lintas batas administrasi gitu ya. Ya. Seperti apa itu kira-kira yang bisa Mungkin dari diberikan? hulunya dulu ya. Berawal dari data publik. Keamanan data privat dan data publik. Itu harus dijaga terlebih dahulu. Jadi jangan sampai data kita, karena ini salah kasusnya hanya ride hailing ya, jangan sampai data kita itu diambil begitu dengan mudahnya gitu dan disebarluaskan ke aplikasi lain dengan mudahnya. Nah, tapi kalau cerita itu aja, itu kan di awal tuh cerita yang paling basic. Itu regulasi Bisa saja orang berpendapat bahwa mulai sekarang jangan gunakan itu supaya tidak pakai, supaya data kita tidak tersebar luas, kecuali kalau kita memberikan identitas atau informasi data yang palsu gitu ya, tidak sesuai. Pelarangan itu akan menimbulkan black market ya biasanya. Karena ini sudah masif digunakan, udah terlanjur masif. Semua orang sudah bisa menggunakan itu, sudah terbiasa, environment-nya sudah mendukung. Ketika tiba-tiba dilarang, yang adanya adalah backlash. Ya, orang akan berontak atau ya mereka akan seperti black market jadinya gitu. Diam-diaman tidak terlihat tapi
operasinya tetap berjalan. Saya rasa akan seperti itu malahan. Makanya saya bilang ketika kita melakukan regulasi, nggak ada satu regulasi untuk mengatur ini. Harus ada beberapa level. Dan itu harus mungkin bukan khusus yang berhubungan sama ride hailing, tapi Secara general dulu. terintegrasi dengan yang lain benar. gitu ya. Benar Pak. Makanya ketika saya bilang, walaupun kasus saya ride hailing, tetapi ketika ditanya, jadi kita harus bikin regulasi apa? Banyak regulasi yang harus dibikin jadinya. Pertama untuk keamanan data privat dan publik, itu dulu. Bahwa data privat kita itu tetap dijaga, harus diregulasi, harus diatur begitu. Terus lalu bagaimana keamanan transportasi sendiri untuk beberapa tempat ya, untuk beberapa aplikasi seperti retailing gitu ya. Siapapun yang melakukan operasi tersebut harus ada regulasinya, harus ada pengaturannya, termasuk di mana dia bisa dia dapat menjemput, yang artinya adalah fasilitas publik akan dipakai untuk melakukan itu. Boleh dipakai untuk melakukan itu dengan term and condition tertentu yang tidak mengganggu mobilitas yang sudah ada sebelumnya. Trotoar yang untuk berjalan dipakai untuk menunggu, orang bisa berantem kan? Seperti itu. Harus ada penempatannya berarti kan. Lalu kalau untuk red doors misalnya, yang hotel ya, untuk hotel dan segala macamnya, standarnya menjadi perlu diregulasi. Karena ada hubungannya juga. Karena ada hubungannya Pak. Gimana caranya kalau hotel itu kan ada regulasinya ya untuk menjadi hotel aturannya. Lalu ini bagaimana? Rumah yang tidak ada standarnya, lalu bisa jadi di situ ada kutu kasur misalnya. Sampai ke situ-situ. Kan kita harus mikirkan safety untuk semuanya gitu kan ya. Keamanan publik untuk semuanya gitu. Jangan sampai kita bikin pandemi baru nih gara-gara ini. Lalu restoran kayak GoFood apa segala macamnya, GrabFood. Itu banyak loh Pak, dapur-dapur bersama sekarang dibuat. Restorannya nggak ada, dapurnya ada, orang tinggal ngambil begitu aja, nggak ada yang melihat kondisi dapurnya seperti apa. Makanannya rusak, terus abis itu mungkin banyak bakteri ya segala macam, nggak ada yang meriksa loh Pak. Ya. Jadi berhubungan dengan kualitas itu ya, kualitas layanan gitu. Kualitas ya makanan ya, layanan, pangan. Itu gak dipikirin. Jadi kalau kita ngomongin aplikasi, ya aplikasi itu bukan cuma ngomongin masalah digital. Aplikasi itu menjadi bagian dari semua kegiatan manusia saat ini. Yang diatur semuanya dari ranah digitalnya sampai ranah fisiknya. Ini pasti ada hubungannya sama mindset juga ya. Nanti akan disinggung masalah mindset. Mindset gimana? Mindset orang perencana bahwa kalau perencanaan itu harus rapi, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi mindset si masyarakat ataupun ride hailingnya mungkin kan memang sebagai perencana kan kesana kita memang harus merencanakan secara detail, matang dan segala macam. Saya belajar dari regulasi di Cina, di Shaoxing. Didi itu ride hailingnya Cina. Mereka regulasinya adaptif. Dalam artian pada saat itu mereka awalnya pelarangannya lumayan ya. Terus mereka hanya boleh perusahaan yang mempunyai mobil. Jadi perusahaan antar jemput mobil itu hanya tertentu gitu ya. Terus mulai boleh, jadi hanya perusahaan penyewa mobil pada saat itu yang boleh terlibat. Terus mulai boleh tapi dengan standar regulasi tertentu. Pelan-pelan mereka adaptif gitu. Jadi mereka mengikuti perkembangan juga, nggak aneh ketika regulasinya itu diubah diadaptasikan sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Saya pikir regulasi baiknya seperti itu. Kita berhadapan dengan dunia sudah terdigital saat ini. Nggak ada yang dari 10 tahun sama semua tuh nggak akan bisa. karena ini konsekuensi dari berbagai kebutuhan yang mungkin aja variasinya itu makin banyak begitu. Makin banyak. Yang awalnya kita nggak tahu kalau kita butuh itu Pak. Sekarang kita baru sadar, oh ya kita ternyata butuh joget-joget di TikTok. Dulu kan kita nggak sadar kita butuh itu. Ternyata sekarang kita butuh juga yang kayak gitu. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan studi terdahulu itu seperti begitu. Nah, kalau sekarang dihubungkan dengan teori klasik di planning. Nah, gimana? Padahal kan teori klasik di planning itu bekerja di kantor gitu ya.
dan teori kasih seterusnya, ruang. teori-teori yang seperti demikian ya, atau akan dengan sendirinya tergugat gitu ya, itu ya. Hmm, saya nggak bisa bilang semua teori perencanaan akhirnya harus digugat dengan adanya teknologi digital gitu kan. Bahwa bahkan ada satu statement yang cukup menarik, dengan kehadiran big data, apakah teori itu masih diperlukan? Kenapa ada? Kenapa? Karena teori dan nilai itu menjadi, ada orang yang beranggapan bahwa, ada beberapa scholar yang beranggapan, terutama yang positivistik, bahwa teori-teori, nilai-nilai itu tidak lagi menjadi penting. Yang penting adalah bagaimana data itu, yang penting adalah data. Dan kita kalau misalnya mau membuat kebijakan itu berdasarkan data saja, bukan berdasarkan value, nilai, dan teori begitu. Teori itu jadi nggak penting lagi, kita ngeliat aja pola datanya itu seperti apa. Ada yang beranggapan seperti itu. Tetapi ada juga scholar yang beranggapan bahwa tidak, kita masih membutuhkan nilai, kita masih membutuhkan teori. Salah satunya adalah Rob Kitchen yang beranggapan seperti itu. Saya termasuk yang beranggapan bahwa teori dan value itu juga menjadi penting. Kenapa? Bahkan ketika kita yang membuat, anggaplah kita ngomong algoritma dan big data gitu kan ya, kita itu menerapkan nilai kita juga ketika membuat ada pembobotan ini lebih besar dari itu kita mungkin suatu saat kita mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan ke AI dengan sengaja atau tanpa. Mungkin kalau sekarang harusnya dengan sengaja ya, supaya dia mempunyai nilai moralitas tertentu gitu kan, untuk tidak membunuh misalnya. Ya. Itu ekstrimnya ya Pak ya. Beberapa beranggapan bahwa jangankan teori perencanaan, semua teori nilai aja nggak penting gitu. Ada yang beranggapan seperti itu Pak. Nah sekarang untuk kita udah lumayan tidak terasa begitu ya. Nah kalau kata si Friedman, pada akhirnya seorang planner itu harus bisa menghasilkan pertama policy analysis, kedua social learning, ketiga social reform, terus kemudian social mobilization. Kira-kira dengan fenomena ride hailing itu bisa merespon yang mana? Social mobilization. Jadi semuanya terlibat kalau social mobilization itu. Karena memang yang dalam teknologi digital itu aja sudah banyak yang terlibat, semuanya sendiri sudah terlibat. Kalau makna lain dari social mobilization itu juga bahwa ini akan terus bergerak, tidak akan sama gitu ya. Kita bahkan nggak tahu bergeraknya ke arah mana. Teknologi digital itu kita tidak tahu Pak bergeraknya ke arah mana. Kalau ya seperti yang saya bilang tadi, saya dulu mikirnya kayak Doraemon teknologi. Ada baling-baling bambu, ada pintu kemana aja, ada jetpack. Tapi sekarang adanya TikTok. Itu yang diidamkan. Kenapa nggak pakai jetpack aja, pergi sendiri ke sekolah gitu ya, terus nanti balik lagi gitu. Tapi sampai sekarang tidak ada teknologi itu. Ada, tapi baling-baling bambu digantinya sama Gojek Pak, sama ojol. Ya kalau punya anak nggak usah pakai baling-baling bambu, dianterinnya sama Mang Ojol. Dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk yang lain. Ya. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan kali ini ya. Terima kasih banyak Mbak Diva. Ada kata-kata terakhir nanti kekhasan dari risetnya itu. Udah banyak ya tadi. Ada satu hal. Apa itu? Kan kita smartphone itu kan seharusnya knowledge in our pocket ya kan. Pengetahuan ada dalam pocket kita. Bahkan perpustakaan Cordoba zaman dulu bisa sebagian datanya ada di sini gitu kan ya. Tapi kenapa kita menggunakannya beberapa ya buat main game? Padahal pengetahuan udah ada dalam saku kita. Tapi kita menggunakannya untuk main game, judi online. Padahal ini penyelenggara ininya kan di pendidikan. Smartphone kita sebetulnya justru pada akhirnya gitu ya bisa digunakan untuk lifelong learning ya, karena seringkali yang kita cek setiap saat itu adalah handphone kita gitu ya. Bayangkan kalau di situ bahan-bahan pembelajaran semua gitu ya, dan ada satu satu mekanisme ini kan lagi dibangun juga oleh direktorat ini yang berhubungan dengan bukan S1, S2, S3 tapi lifelong learningnya itu gitu.
Ya, 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 ya. Ya udah, terima kasih. Terima kasih Bapak.